Sejarah umroh dari zaman Nabi. Umroh zaman dulu yang penuh resiko dan doa yang tak pernah berubah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, umroh di zaman modern terasa serba mudah. Ada pesawat, bus, hotel yang nyaman, dan fasilitas lengkap. Tapi, tahukah kamu di zaman Rasulullah SAW dan generasi setelahnya, perjalanan umroh justru penuh resiko. Meskipun begitu, satu hal yang tidak pernah berubah adalah doa dan rukunnya. Bayangkan diri kita hidup 1400 tahun yang lalu, tidak ada transportasi modern. Orang-orang yang ingin berangkat umroh harus menempuh perjalanan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Mereka berjalan kaki atau menunggang unta, melintasi padang pasir yang panas terik di siang hari dan dingin menusuk di malam hari. Bekal terbatas, air yang sangat sulit didapat, dan di jalan selalu ada ancaman perampokan. Karena itulah jamaah sering bergabung dalam kafilah besar hanya untuk menjamin keamanan. Dengan kafilah, mereka bisa saling menjaga, saling berbagi bekal, dan melindungi diri dari ancaman. Namun, tetap saja tantangannya tidak kecil. Tantangan lain adalah kesehatan. Tidak ada rumah sakit, tidak ada obat modern. Jika ada yang sakit di tengah perjalanan, banyak yang tidak mampu melanjutkan. Bahkan, ada yang wafat sebelum sampai ke tanah suci. Semua resiko itu benar-benar nyata, tapi justru disitulah terlihat semangat luar biasa para jamaah zaman dahulu. Mereka rela menempuh rintangan demi satu tujuan, bisa melihat Ka'bah, melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul. Karena bagi mereka, perjalanan berat itu adalah bukti kesungguhan cinta kepada Allah. Dan menariknya, meski sarana zaman berubah, inti ibadah umroh tetap sama, dari dulu hingga sekarang. Rukunnya tidak pernah berganti, niat ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Sama seperti ketika Rasulullah SAW melakukannya. Yang berubah hanyalah fasilitas dan suasana yang melingkupi. Kalau dulu jamaah harus berjalan kaki di padang pasir, kini kita bisa melakukannya dengan transportasi modern, dibantu panduan, dan dilayani dengan fasilitas lengkap. Tapi hakikatnya tetap sama. Umroh adalah bentuk ketaatan, kerendahan hati, dan pendekatan diri kepada Allah. Selain itu, doa-doa yang dipanjatkan saat umroh pun tidak berubah sejak zaman Rasulullah SAW. Di tawaf, beliau banyak berdoa memohon ampunan. Di sa'i, doa beliau penuh pengharapan sebagaimana perjuangan Hajar. Dan dalam seluruh rangkaian ibadah, Rasulullah SAW selalu mengingatkan umatnya mendoakan agar mereka diberi kemudahan, keberkahan, dan keselamatan. Inilah teladan besar. Umroh bukan hanya untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga kesempatan untuk mendoakan keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam. Dari zaman Nabi Ibrahim, Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, hingga kita sekarang. Doa-doa itu tetap terjaga, rukunnya tetap sama, dan maknanya tetap dalam. Jadi, Sobat Nadim, sejarah panjang ini menunjukkan bahwa meski zaman berubah, umroh selalu menjadi ibadah penuh makna. Dari awal, sejak Nabi Ibrahim membangun Ka'bah hingga Rasulullah dan umat Islam hari ini. Sampai di sini dulu pembahasan sejarah umroh dari zaman Nabi. Nantikan pembahasan berikutnya bersama Nadim Indonesia. Dan jangan lupa, lengkapi kebutuhan perjalanan ibadahmu dengan produk-produk dari Nadim Indonesia.